Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada anak-anak silakan matikan tempat duduknya, duduk yang rapi, duduk yang tertib ya. Cowok sehat? Sehat. Yang ceweknya bagaimana? Sehat. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk belajar ya. Oke. Sebelum kita memulai atau memasuki materi kita pada pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mudah dalam belajar, mudah dalam memahami ya, sehingga apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, selesai ya. Jadi sebelum saya memasuki ke materinya, di sini saya akan memberikan modal belajar untuk kita semua agar kita dapat belajar dengan baik, belajar dengan fokus, belajar dengan aktif seperti itu. Modal yang pertama yang harus kita pegang yaitu yang pertama apa? Jika seseorang ingin belajar atau menuntut ilmu, maka pendengarannya harus baik agar apa yang dipelajari, apa yang telah didapati itu bisa masuk langsung ke otak kan? Pendengaran. Terus yang kedua ada penglihatan. Apa? Yang kedua penglihatan. Nah, di sini modal yang pertama dari pendengaran, modal yang kedua penglihatan. Di sini saya akan mengetes penglihatan teman-teman semua atau anak-anak semua di sini ya. Jika saya katakan pegang hidung, maka yang kalian pegang adalah hidung. Apa? Jadi fokus ke penglihatan. Ya, fokusnya ke penglihatan. Jadi akan fokus, ya, fokus jika saya pegang sesuatu atau dengan spidol, tapi kalian nggak punya spidol, jadi nggak bisa dengan spidol. Ya, pegang hidung. Ayo fokus. Terus pegang telinga. Pegang telinga, aman masih aman, masih fokus. Pegang mata. Penglihatan, fokus ke penglihatan, bukan pendengaran. Masih banyak yang salah. Masih fokus mulai terganggu. Penglihatan, jadi yang lihat apa? Yang lihat tangannya seperti itu. Itu modal yang kedua, penglihatan. Terus modal yang ketiga apa? Modal yang ketiga. Ada yang tahu modal yang ketiga? Modal belajar yang ketiga yaitu perhatian. Perhatian ini tidak kalah pentingnya dalam belajar selain pendengaran, penglihatan, perhatian. Jadi perhatian ini adalah yang paling penting. Jadi dengarkan, fokus. Dalam satu tahun ada 12 bulan ya. Ingat, dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada tanggal 20, tentunya ada tanggal 28. Setiap bulan itu ada tanggal berapa aja? 1 sampai 31. Ya, bulannya. Misalkan bulan Januari ada berapa hari? Ada berapa hari maksudnya? Setiap bulannya ada berapa hari? 28, 29. Ada yang 28, Ada 29. ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31.
Baik. Pertanyaannya, di bulan manakah yang tidak memiliki hari atau tanggal 28? Atau di bulan apakah yang memiliki hari 28? Apa? Bulan apa? Bulan Februari. Bulan apa? Di setiap jadi dulu ya. Jadi ini dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada dalam satu bulannya ada ada 28 hari, ada 30, ada 31 atau 29. Jadi pertanyaannya ditentukankah yang ada tanggal 28-nya? 12. Berapa? 12. Ada berapa bulan? Kata tadi gimana? Adakah Ada berapa bulan yang ada tanggal 28-nya? 12. Tentunya setiap bulan ada tanggal. Ini yaitu materi akidah. Buku besarnya akidah Allah. Akidah Allah. Tentunya akidah Allah ini meliputi apa? Meliputi keyakinan, sifat-sifat, mengetahui sifat-sifat Allah ya. Ya, Bapak. Ya, Pak. Ini itu besar, ini untuk tentu di sini nanti saya akan bagikan 5 subjudul. Jadi nanti setiap satu judul itu nanti akan saya bagikan kelompok. Jadi teman-teman di sini nanti kita bagikan kelompok. Nah, di sini ada anggota kita ada berapa orang? Anggota kelas? Ada 26, 27. 26. Berarti kita bagi 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Kelompok yang pertama yaitu ada sumber Al-Quran sebagai mukjizat. Yang kedua ada berakhlak terhadap akal. Terus yang ketiga berakhlak terhadap jiwa. Yang keempat ada hari kemudian. Yang kelima kodok dan kodar. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu usuluddin? Ada yang tahu apa itu usuluddin? Belum. Nah, jadi usuluddin itu adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan prinsip-prinsip ajaran agama seperti keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasulnya, hari kiamat dan takdir ya. Itu definisi usuluddin. Sedangkan panduan akhlak itu definisinya pedoman atau aturan tentang perilaku dan tingkah laku yang baik seperti kejujuran kita, keadilan, kasih sayang dan sebagainya. Itu usuluddin dan itu panduan akhlak. Jadi usuluddin dan panduan akhlak ini saling berkaitan. Jika agamanya baik, keyakinannya baik, maka akhlaknya pun akan mengikuti ke dalam kebaikan seperti ini.
Oke, di sini kita bagi kelompok. Kelompoknya mau dibagi seperti apa? Atau ditentukan masing-masing atau saya menentukan? Bapak aja. Oke, berarti saya yang tentukannya. Kelompok 2 berakhlak terhadap akal. Kelompok 2. Yang ketiga berakhlak terhadap jiwa, itu kelompok 3. Yang keempat hari kemudian berarti kelompok 4. Yang kelima membahas tentang mencari kodok dan kodar, kelompok 5 ya. Oke, silakan teman-teman bikin kelompoknya, bikinkan dan diskusi sama teman-teman. Oke, silakan teman-teman bicara. You can do it. Silakan. Perspektif pengambilan. Sudah dapat? Di sini kelompok 3 mencari apa? Dalam usul ini itu Yang berapa itu? Nanti yang udah selesai silakan angkat tangannya. Mujizat Al-Quran diturunkan kepada siapa? Siapa? Kalau membahas diskusikan dengan ketua untuk mujizat konsep atau definisi sebagai mujizat nanti dipaparkan di sini. Seperti itu beranak terhadap akal kan? akal itu menggunakan dunia media sosial itu. Nanti ada juga seharusnya ada beralat cara menggunakan media sosial yang bijak. Seperti itu yang saya maksudkan. Kamu menonton apa di YouTube? Tertiblah kamu. Ini perspektif agama. Kita keluarkan dari dia. Keluarkan. Apa? Nih, Mas Hafid. Basingan. Kalau kita terus keadaan lagi, ya. Kalau akal itu kita lebih menggunakan ke akhlak kita, pemikiran kita, tapi bermedia sosial itu kita lebih ke adat, cara penggunaan media sosial itu seperti itu. Bisa juga Apa? Antara apa berarti akhlak terhadap komentar orang jatuh termasuk terhadap jasmani. Karena akal kita ini tidak menerima hal-hal yang negatif gitu loh. Akal kita itu pasti kita menerima hal-hal yang positif. Jadi kita mengerti sendiri. Jadi sebuah kolom komentar di media sosial mengutip hal-hal yang tidak baik, maka akal kita secara spontan kita tidak Tidur. ya itulah. Masuk Jasmani itu semuanya berkaitan. Akhlak terhadap kameramen. Akhlak terhadap jiwa. Buat kesimpulan kita terhadap jiwa. Kesehatan mental, Lagi 7
tujuan dari berakhlak pada jiwa itu dapat mengembangkan sikap positif dan kesehatan mental melalui akhlak yang baik. Contohnya seperti kayak menjaga hati dari hal-hal buruk seperti iri hati, dengki maupun sombong. Oke, jadi itu alat terhadap Jiwa. Berarti kita harus bisa menjaga hati. Hari kiamat itu atau hari kemudian itu seperti apa? Jadi hari akhir merupakan berakhirnya kehidupan di dunia, baik itu semua makhluk yang ada di dunia maupun seluruh semesta yang ada di seluruh semesta alam ini akan muncul. Nah, nama lain dari hari kiamat ada yaumul hisab, ada yaumul mahsyar dan yaumul qiyamah dan lain sebagainya. Nah, jadi kiamat itu terbagi menjadi dua, ada kiamat kubro dan sugro. Nah, contoh dari kiamat kubro adalah seperti ya mungkin sebagian dari teman kita mungkin sudah pernah merasakan, yaitu salah satunya ada dengan adanya tsunami, gempa dan yang lainnya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar atau berakhir semua kehidupan yang ada di dunia dan seluruh alam ini. Tanda-tandanya matahari terbit dari sebelah barat, munculnya dajjal dan masih banyak. Apakah kita sebagai seorang muslim itu wajib meyakini hari itu? Wajib. Agak sebagai pengingat, ya? Kita sebagai seorang muslim sebagai pengingat kita maksudnya hari kiamat atau hari akhir itu ada dan benar-benar terjadi. Kalau sedang apa? Oke, siapa yang akan memaparkan? Atika, silakan. Apa itu kodok dan kodok? Jadi kami dibagi dua ya. Saya menjelaskan tentang kodok dan Habibah menjelaskan tentang kodar. Jadi kodok itu merupakan ketetapan yang berasal dari Allah dan tidak dapat dihindari. Contoh dari kodok sendiri yaitu seperti kematian, jenis kelamin anak yang akan lahir dan hari kiamat. Kalau qadar itu iman kepada takdir. Qadar itu rukun iman yang keenam. Qadar itu menekankan bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Untuk kodok dan kodok sendiri, adakah yang kodok yang bisa kita ubah? Takdirnya bisa kita ubah dengan seperti apa? Rezeki. Ya, jadi kalau dalam konteks takdir sendiri dibagi menjadi dua, ada takdir mubarak sama ada takdir mu'alaq. Takdir mubarak itu takdir yang bisa berubah dan takdir mu'alaq itu takdir yang bisa berubah. Jadi dari konteks kodok sendiri dari takdir tergantung konteks yang bagaimana. Selesai mencari sudah selesai diskusi tentang 5 pokok yang ada di depan. Oke, sekarang saya tunjuk ya satu orang perwakilan dari kelompoknya untuk menjelaskan dan menyampaikan materi yang telah kalian diskusikan tadi. Paham? Oke, kita mulai dari kelompok. Mau diajak atau berurutan? Oke, kita mulai dari kelompok 5. Karena ada kelompok. Oke, silakan siapa yang akan menjelaskan, silakan berdiri. Teman-teman yang lain silakan dengarkan ya. Nanti misalkan ada yang tidak kalian apa misalkan pemaparan dari kelompok kelima bisa diterima, boleh disangka atau ditambah ya. Oke, silakan kepada saudari Atika. Baiklah, izin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 5, yaitu kodar dan kodok. Kodar merupakan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan. Jadi kodar itu ketetapan sebelum terjadinya sesuatu dan kodar setelah terjadinya sesuatu.
dalam Qada al-Qadar memiliki dua konteks takdir, yaitu takdir mubaram dan takdir mu'allaq. Takdir mubaram yaitu merupakan takdir yang dapat dirubah, dan takdir mu'allaq yaitu merupakan takdir yang tidak dapat dirubah. Contoh dari takdir mubaram tersebut yaitu seperti rezeki yang dapat kita cari, kepintaran yang dapat kita asah terus, dan contoh dari takdir mu'allaq yaitu kelahiran jenis kelamin bayi yang akan lahir, hari kiamat, dan kematian seseorang. Oke, baik. Bagaimana teman-teman, ada sanggahan atau ada tambahan yang ingin ditambah? Bagaimana puas dari jawabannya? Baik, kepada saudara Antowi. Maaf dari kelompok kami, kelompok Bang Faisal, ingin menyanggah tadi kan Ibu Atika, mengatakan bahwa kodok itu kan adalah ketetapan Allah, iya kan? Terus yang dinamakan qadar itu adalah ketetapan sesuatu yang telah terjadi, iya kan? Seperti itu tadinya, sesuatu yang telah terjadi. Berarti sesuatu yang telah terjadi, berarti kan tidak bisa dirubah lagi. Tadi mengatakan takdir itu ada dua, ada takdir mubaram sama takdir apa? Mu'allaq, iya kan? Dua-duanya bisa dirubah tadi dikatakan. Nah, kalau sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin kita dirubah, gitu loh. Iya kan, secara akalnya gitu. Iya, dari kata-katanya seperti itu tadi yang saya tangkap seperti itu. Mungkin saya salah tangkap. Mungkin. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Antowi sudah meluruskan. Aplaus dulu kepada kelompok. Oke, kita lanjut selanjutnya ke kelompok 3. Silakan. Siapa yang akan berbicara? Yang akan memaparkan? Di kelompok 4 saya tinggal yang biar semangat. Di sini saya akan menjelaskan tentang beralam pada jiwa. Nah, beralam pada jiwa itu kayak yang menjaga dan merawat jiwa yang baik dari sisi jasmani maupun rohani. Tujuan dari berakhlak pada jiwa dapat mengembangkan sikap positif dan kesehatan mental melalui akhlak yang baik. Contohnya menjaga hati dari hal-hal buruk seperti iri hati, dengki maupun sombong. Mungkin hanya itu. Oke, baik. Kepada kelompok yang lain ingin menyanggah atau menambahkan penjelasannya? Mungkin tidak. Silakan. Oke, terima kasih dulu. Bagaimana, ada? Ada tambahan? Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan. Kepada saudara Ismi. Terhadap akal berarti menggunakan akal yang bijak dan bertanggung jawab untuk memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan yang tepat. Aspek berakhlak terhadap akal, berpikir kritis, menggunakan akal untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang berdasarkan pada bukti dan logika. Mencari pengetahuan, berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan, baik ilmiah, filosofis maupun spiritual. 3. Menghindari dogmatisme, tidak terjebak dalam dogma atau keyakinan yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi terbuka untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan sudut pandang. Oke, bagaimana? Dari kelompok lain ada sanggahan atau ada tambahan? Dan akal ini adalah salah satu yang membedakan kita antara manusia dan makhluk lainnya. Kita sebagai manusia dikasih akal yang baik, sedangkan hewan dikasih akal-akalan seperti itu. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 3. Kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 1 dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
membicarakan tentang bagian daripada Al-Quran sebagai mukjizat. Sebelum kita membahas Al-Quran sebagai mukjizat, jadi ada yang namanya mukjizat, terus karomat, terus maunah. Mukjizat itu adalah khusus pada Nabi, kemudian karamat itu khusus pada para wali-wali, para ulama, kemudian maunah itu khusus pada orang-orang yang biasa. Ya kita kan tidak bisa apa-apa, tahu-tahu jadi sembuh-sembuh gitu. Asalnya itu namanya maunah. Jadi ada mukjizat, ada karamat, ada maunah. Terus karamat mukjizat itu adalah khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Di luar biasa, kayak kan mukjizat itu kan khusus pada para nabi, seperti halnya mukjizatnya bisa membelah bulan misalnya. Dan mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya banyak sesuatu yang luar biasa. Bahkan di negeri Arab itu adanya namanya pasar ukas. Pasar ukas tersebut adalah pasar yang buat orang-orang pamer dalam syairnya. Orang-orang pamer dalam syairnya itu pakar ukas. Bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan orang-orang yang dikenal ustaz ahli daripada syair itu mengagung-agungkan daripada kalamnya. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada bukan kalamnya manusia, akan tetapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Sangat baik dan sangat bagus. Terus yang terakhir ada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Jelaskan dan paparkan isi materi kalian. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan materi kami tentang hari akhir. Hari di mana hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima. Hari akhir ini yang dimana seluruh kehidupan, terakhirnya seluruh kehidupan, dan ketika semua makhluk itu bumi dan semesta akan hancur. Nah, nama lain dari hari akhir itu adalah ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, sama yaumul kiamah dan lain sebagainya. Hari akhir itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat yang kecil, contohnya seperti longsor, tsunami, gempa, gunung meletus gitu dan lain sebagainya. Nah, dan kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar, yang dimana tanda-tanda kiamat besar itu adalah matahari terbit di sebelah barat, munculnya dajjal dan lain sebagainya. Baik, hanya itu saja materi dari kami. Baik, terima kasih atas paparannya kepada kelompok 4. Kasih tepuk tangan. Oke. Berakhir sudah pembelajaran kita pada kali ini. Pada teman-teman semuanya, apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Ya, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita cari, apa yang telah kita diskusikan pada kelompok atau kelas kecil kita pada kali ini sangat bisa bermanfaat di hari kemudian. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing, barisannya masing-masing. Oke, ini kita akan bermain ada sedikit SD pada teman-teman. Nanti saya berikan dua bagian atau dua kelompok. Nanti ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Jadi ibaratnya kelompok laki-laki kelompok 1, perempuannya kelompok 2. Jadi kepada setiap teman-teman itu harus menyiapkan satu kata atau satu kalimat perkataan yang diawali dengan maka atau jika, atau maka. Misalkan kelompok 1 kata jika, sedangkan kelompok 2 kata maka. Jadi nanti setiap teman-teman harus menyiapkan satu. Jadi misalkan saya bilang, misalkan Faisal, jika saya presiden, di sini maka saya
memakai satu kata yang laki-laki jika dan perempuan maka. Silakan disiapkan. Saya kasih waktu 2 menit. Kelompok 1, kelompok 2 harus siap-siap menjawab. Paham? Oke, untuk saudara Izam. Jika kita bersama aku tinggi, Jika aku tinggi, Siti Maria. Masih lama, seharusnya cepat. Jadi biar sebelum itu permainan cepat, misalkan jika aku tinggi, lalu dijawab maka aku makan atau aku tidur. Oke, kita ulang. Kita disiapkan kata-katanya. Sudah siap semua kata-katanya atau bisa boleh ditulis di bukunya masing-masing. ditulis Faisal. Saudara Fauzan, silakan. Apa kata-katanya? Jika takdirku bisa berubah, Jika takdirku bisa berubah, Maka aku akan maka aku bisa berubah takdirnya. Lagi. Ahmad. jika aku bersamamu. Jika aku bersamamu, Nia. Maka aku akan tidur. Oke, lagi. Adi, kata-katanya. jika engkau lupa padaku, Jika engkau lupa padaku, tidak. Selalu mengingatnya. Atau ini selalu. Oke, baik, mungkin hanya ini. Aku mau lagi. Ada lagi. Sebelum lagi. Sudah ya? Oke, baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.